Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lydia Sahrani. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat bangunan pos satpam di SketchUp. Nah, langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi SketchUp-nya terlebih dahulu. Setelah kita buka, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada pada di layar. Di sini saya akan menggunakan satuan meter untuk menggambarnya. Jadi, kita pilih yang simple meter. Setelah kita pilih yang simple meter, nanti kita akan masuk ke tampilan gambar seperti yang ada di layar ini. Yang pertama-tama, untuk membuat pos satpam, kita mulai dari membuat landasan lantainya terlebih dahulu. Kita gambar menggunakan rectangle yang ada pada di sini. Kita gambar dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Kita ketik 3 kali 3. Lalu kita pilih yang select. Kita klik 2 kali pada objeknya untuk menggrouping objek yang telah kita buat. Dengan klik kanan, kita pilih yang make group. Kemudian kita masuk ke dalam editing groupnya dengan cara klik 2 kali. Setelah kita masuk seperti ini ke dalam editing groupnya, kita offset untuk membuat lantai yang kedua atau lantai yang dalamnya dengan jarak 0,5. Lalu, setelah kita membuat dua lantai seperti ini, kita akan menebalkan lantainya ke atas dan ke bawah setebal 0,2. Dengan menggunakan push or pull, kita klik yang atas 0,2, di sini 0,2 ke bawah. Setelah itu, kita pilih yang select, kita klik di luar objeknya untuk keluar dari editing groupnya. Setelah lantai dari pos satpam sudah dibuat, langkah selanjutnya kita akan membuat dinding dari pos satpamnya. Kita gunakan rectangle pada yang lantai bawah. Lalu kita klik 2 kali, kita make group, kita masuk ke dalam editing groupnya, kita offset untuk dindingnya dengan ketebalan 0,15. Yang tengah ini bisa dihapus. Kita push or pull dindingnya setinggi 2,5 meter. Setelah jadi seperti ini, kita bisa lanjutkan untuk membuat pintu dan jendela. Dengan cara melubangi dinding ini untuk pintu dan jendelanya, yaitu dengan menggunakan line atau simbol ballpoint. Kita pilih yang midpoint-nya, kita tarik ke atas dengan ukuran pintunya itu 2 kali 1 meter. Kita tarik ke atas 2. Lalu yang 1 meter kita bagi menjadi 0,5 ke kiri, 0,5 ke kanan. Kemudian yang tengah ini bisa kita hapus garisnya. Lalu kita push or pull ke dalam 0,15 tebal dindingnya. Nah, untuk pintunya sudah jadi. Kita lanjutkan untuk membuat jendelanya mengelilingi dinding ini. Sama caranya kita gunakan line, kita tarik garis 2 meter. Untuk ke kirinya itu kita gunakan 0,75, ke kanannya 0,75, jadi totalnya itu 1,5. Ke bawahnya sini 1,2, ke kanan 0,75, ke bawah 1,2. Kemudian garisnya ini bisa kita hapus, kita push or pull lagi ke dalam setebal 0,15. Kita ulangi untuk yang sisi belakang sama yang sini. Dinding dan jendela sudah terbuat. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat kusennya. Untuk pintu dan jendela kita gunakan rectangle.
kita gunakan mengikuti pintunya, lalu klik 2 kali, kita make group, kita masuk ke editing groupnya, kita offset garisnya setebal 0,05 atau 5 cm. Kemudian yang tengah ini bisa dihapus, lalu kita push or pull ke dalam 0,15 seperti ini. Tapi yang bawah ini kan tidak dipakai, jadi kita bisa push or pull ke bawah. Kemudian garisnya ini bisa kita hilangkan seperti ini. Untuk kusen pintunya sudah jadi. Kita lanjut ke kusen jendela. Sama caranya, gunakan rectangle mengikuti dengan bentuk jendelanya. Lalu kita klik 2 kali make group, masuk ke editing groupnya, kita offset setebal 0,05 atau 5 cm. Kita hapus yang tengah, kita push or pull mengikuti ketebalan dinding 0,15. Kita ulangi di sini. Lalu kita bisa menggunakan rectangle lagi untuk daun pintunya. Kita masuk ke editing groupnya, kita rectangle dari yang paling belakang, yang situ, kita tarik ke paling belakang yang atas. Nah, kita push or pull ke depan setebal 0,03. Kemudian untuk yang kacanya kita gunakan rectangle, tapi dari yang tengah sini ke tengah yang sini. Kita ulangi untuk semua kacanya. Setelah selesai membuat kusen jendela, kusen pintu, kita lanjut untuk membuat atap. Cara untuk membuat atap yaitu kita pilih yang ini, yang top kita gunakan dari yang tampak atas, lalu kita rectangle dari yang sini, dari dindingnya. Nah, kita klik kanan, make group, kita masuk ke editing groupnya, kita offset, garisnya keluar 0,75. Yang tengah kita blok, kita delete, lalu kita membuat garis silang ini. Kemudian kita membuat garis atas tinggi 1,5. Lalu kita satukan seperti ini untuk membuat atapnya. Kemudian kita klik select di luar objeknya. Nah, kan sudah tertutup.
dengan dindingnya. Kemudian di sini kita akan membuat list plank di atapnya sini dengan cara kita rectangle dari bawah ke sini. Lalu make group, masuk ke editing groupnya, kita offset 0,2. Kita hapus yang luar sini. Yang ini kita push or pull ke bawah 0,2. Nah, kan jadi seperti ini. Kita buat line, kita tarik di sini. Kemudian di sini. Lalu kan tertutup seperti itu ya. Kita buat mengelilingi. Jika sudah, kita klik select di luar objeknya. Untuk atap sudah selesai. Yang selanjutnya kita akan membuat penebalan sudut dinding dengan ukuran 30 x 30. Kita gambar menggunakan rectangle di sini dengan ukuran 0,3 x 0,05. Lalu kita buat lagi di sini 0,25 x 0,05. Kita coba cek untuk ukurannya. Sudah benar 3 x 3. Lalu kita hapus garis yang di sini. Kita make group dan kita tebalkan setinggi 3 meter. Kita masuk ke editing groupnya. Nah, kalau sudah, nanti kita tempelkan ke sudut-sudut dindingnya. Kita copy saja untuk sisi-sisinya dengan cara kita klik move. Lalu untuk mengcopinya kita tekan Ctrl. Setelah muncul tanda plus kecil itu kita pindahkan untuk di sisi-sisi sini dan itu sudah tercopy. Untuk penebalan dinding sudah kita pasang di setiap sudutnya. Kemudian kita lanjut untuk mewarnai objek-objeknya. Kita mulai dari dindingnya. Saya pilih yang ini. Kita gunakan di setiap penebalan dinding. Lalu yang di lantainya, di keramik, saya gunakan yang ini. Kemudian yang di jendelanya, mirror and glass, kita pilih yang ini. Setelah itu untuk pintunya, saya gunakan yang ini. Lalu yang di kusanya itu kita gunakan warna. Saya gunakan warna yang ini. Kemudian untuk atapnya, saya gunakan yang itu. Kemudian yang di sininya, kita gunakan warna itu. Setelah kita mewarnai semua objeknya, kita akan menggunakan rectangle sebagai landscape dengan ukuran 20. Kita gunakan 10 x 10.
Kemudian kita add, lalu kita hapus garisnya agar tidak terlalu kaku. Kita klik 2 kali, kita make group, masuk ke editing groupnya, kita offset ke dalam 0,3, kita make group, kita push or pull 0,2, kita keluar dari editing groupnya. Yang sini kita bisa gunakan ini. Lalu kita pindahkan pos satpam ini kita tambahkan komponen, bisa seperti kursi di sisi sini, ditambahkan juga orang di sebelah sini. Kemudian kita bisa tambahkan kotak pos di sini. Kita bisa tambahkan pepohonan. Karena terlalu tinggi, kita bisa scale. Lalu kita bisa buat rectangle lagi. Kita bisa atur bayangannya sesuai dengan bulannya. Di sini ada Januari, Februari, Maret, April hingga Desember, dan di sini ada jamnya. Misal kita atur di bulan Mei. Lalu untuk cara menyimpannya itu kita bisa gunakan di file, kita ekspor. Untuk yang 3D berarti kita mendownload animation-nya. Kemudian untuk yang JPEG itu kita gunakan yang 2D.